Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Kali ini kami berkesempatan untuk menjelaskan tentang masa kejayaan dan kemunduran filsafat skolastik Islam antara wilayah Masyriq dan Maghribi, dan serta corak-corak filsafatnya antara falsafati kalam dan tasawuf. Baiklah, langsung saja kami akan menjelaskan tentang masa keemasan skolastik. Pada masa skolastik awal, filsafat bertumpu pada alam pikiran dan karya-karya Kristiani, tetapi sejak pertengahan abad ke-12 karya-karya non-Kristiani mulai muncul dan filosof Islam mulai berpengaruh. Dan pada masa ini merupakan kejayaan skolastik yang berlangsung dari abad 1200 sampai 1300 Masehi, yang disebut juga sebagai masa berbunga karena bersamaan dengan munculnya beberapa universitas dan orde-orde yang menyelenggarakan pendidikan ilmu pengetahuan. Abad ke-13 menjadi abad kejayaan skolastik. Ada beberapa faktor yang memberi sumbangan yang berguna bagi kejayaan skolastik, antara lain: 1. Mulai abad ke-12 ada hubungan-hubungan baru dengan dunia pemikiran Yunani dan dunia pemikiran Arab, yaitu dengan peradaban Yunani dari Italia Selatan dan Sisilia, dengan kerajaan Bizantium di satu pihak, dan peradaban Arab yang ada di Spanyol di lain pihak. Melalui karya-karya orang Arab dan Yahudi Eropa Barat mulai lebih mengenal karya-karya Aristoteles yang semula memang kurang dikenal. Kecuali melalui karya-karya orang Arab, tulisan-tulisan Aristoteles dikenal melalui karya para bapak gereja timur yang sejak zaman itu juga dikenal. Kedua, timbulnya universitas-universitas. Didirikannya Universitas Alma Mater di Paris yang merupakan gabungan dari beberapa sekolah. Umumnya universitas terdiri atas 4 fakultas, yaitu kedokteran, hukum, sastra, dan teologi. Ketiga, timbulnya orde-orde baru, yaitu Ordo Fransiskan didirikan tahun 1209 Masehi dan Ordo Dominikan tahun 1215 Masehi. Ordo ini muncul karena banyak perhatian orang terhadap ilmu pengetahuan, sehingga menimbulkan dorongan yang kuat untuk memberikan suasana yang semarak pada abad ke-13. Kemudian tokoh-tokoh pada masa keemasan skolastik ini diantaranya yaitu Albertus Magnus tahun 1203 sampai 1250 Masehi. Ia dikenal sebagai dokter universitas, dan Dr. Magnus kemudian bernama Albertus Magnus yang mempunyai kepandaian luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia mengadakan penelitian dalam ilmu biologi dan ilmu kimia. Kemudian Thomas Aquinas tahun 1225 sampai 1274 Masehi. Puncak kejayaan masa skolastik dicapai melalui pemikiran beliau. Ia lahir dari keluarga bangsawan yang mendapat gelar Angelic Doctor karena banyak pemikirannya. Aquinas merupakan teolog skolastik yang terbesar. Ia adalah murid Albertus Magnus. Albertus Magnus mengajarkan kepadanya filsafat Aristoteles sehingga ia sangat mahir dalam filsafat tersebut. Kemudian masa skolastik akhir tahun 1300 sampai 1450 Masehi. Masa skolastik akhir ditandai dengan kemalasan berpikir filsafati sehingga menyebabkan stagnasi atau kemandegan pemikiran filsafat skolastik Kristian. Tokoh yang terkenal pada masa ini adalah Nicholas Cusanus 1401 sampai 1404 Masehi. Dari filsafatnya ia beranggapan bahwa Allah adalah objek sentral bagi intuisi manusia, karena menurutnya dengan intuisi manusia dapat mencapai yang terhingga objek tertinggi, di mana filsafat di mana tidak ada hal-hal yang berlawanan. Dengan pendapatnya terdapat 3 cara untuk mengenal, yaitu dengan indera, akal, dan intuisi. Dengan indera kita akan mendapatkan pengetahuan tentang benda berjasad yang sifatnya tak sempurna. Dengan akal kita akan mendapat bentuk-bentuk pengertian abstrak berdasarkan pada sajian atau tangkapan indera.
dengan intuisi kita akan mendapatkan pengetahuan yang lebih tinggi, sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Pada tahap akhir masa skolastik, terdapat filosof yang berbeda pandangan dengan Thomas Aquinas, yaitu William Ockham, tahun 1285 sampai 1349. Tulisan-tulisan yang menyerang kekuasaan gereja dan teologi Kristen. Karenanya ia tidak begitu disukai dan kemudian dipenjarakan oleh Paus. Namun ia berhasil meloloskan diri dan meminta suaka politik pada Kaisar Louis IV, sehingga ia terlibat konflik berkepanjangan dengan gereja dan negara. William Ockham merasa membela agama dengan menceraikan ilmu dari teolog. Tuhan harus diterima atas keimanan. Corak filsafatnya. Keberadaan filsafat pada masa ini juga menandai masa kegemilangan dunia Islam, yaitu selama masa Daulah Abbasiyah di Baghdad pada tahun 750 sampai 1258 dan Daulah Ammawiyah di Spanyol tahun 755 sampai 7492. Menurut Hasbullah Bakri, istilah skolastik Islam jarang dipakai dalam kanjana pemikiran Islam. Istilah yang sering dipakai adalah ilmu kalam atau filsafat Islam. Kedua ilmu tersebut dalam pembahasannya dipisahkan. Periode skolastik Islam dapat dibagi ke dalam 4 masa, yaitu periode ini ditandai dengan munculnya kelompok-kelompok mutakalimin atau aliran-aliran dalam ilmu kalam, yaitu yang pertama Khawarij, yang kedua Murziyah, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Jabariyah, yang kelima Mu'tazilah, yang keenam Ahli Sunnah. Aliran yang paling menonjol adalah Mu'tazilah yang dimotori oleh Wasil bin Atta dan dianggap sebagai rasionalisme Islam. Aliran ini timbul sebagai jawaban atas tantangan-tantangan yang timbul berupa paham-paham mengenai masalah Tuhan dan hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu paham tasbiyah atau antropomorfisme, Jabariyah atau determinisme, dan Khawarij paham teoretik. Mu'tazilah memberi jawaban dengan konsep-konsep dan ajarannya, yaitu yang pertama keesaan Tuhan atau al-tauhid, yang kedua kebebasan kehendak atau al-iradah, yang ketiga keadilan Tuhan atau al-adalah, keempat posisi tengah atau al-mazilah bain al-mazilatain, yang kelima amar ma'ruf nahi munkar atau al-ambi al-ma'ruf wa al-nahi an al-munkar. Sekian dari pembahasan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.